bulan Rajab ini dikatakan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, disebut sebagai Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Atau pendapat ulama lainnya menyatakan selain disebut sebagai bulan istighfar, bulan Rajab juga disebut sebagai Syahrul Az-Zar'i, bulan menanam kebaikan. Sedangkan Sya'ban Syahrul Suqi, bulan menyirami kebaikan. Dan Ramadan Syahrul Hasad, bulan memanen kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahala syahr Rajab, apabila masuk di bulan Rajab, beliau selalu berdoa yang doanya sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Nah, di dalam teks hadis ditanwinkan Rajabin, kemudian Sya'ban isim gairu munsharif karena dia alam dan ziyadah alif dan nun, tidak bisa dibaca kasroh, hanya bisa diganti dengan bacaan fathah. Kemudian teks di hadis tersebut wa ballighna Ramadhana, tidak perlu ditambah ila karena secara nas bentuknya seperti itu. Wa ballighna Ramadhana. Adapun sanadnya masih diperdebatkan oleh para muhaddithun, namun isi dari doa tersebut mengandung makna yang baik. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi juga punya kebiasaan memperbanyak istighfar yang sering beliau baca, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bahkan kebiasaan Nabi bukan hanya terkhusus di bulan Rajab. Di sepanjang hidup beliau itu senang beristighfar. Sehingga para sahabat menghitung kurang lebih Nabi di dalam majlis beliau satu hari satu malam itu kurang lebih 8 kali majlis. Dan Nabi di setiap majlisnya itu atau di setiap harinya itu paling kurang beliau 70 kali istighfar, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marratan. Demi Allah, saya istighfar di hari ini lebih dari 70 kali. Wa fir riwayah mi'a marrah. Di riwayat yang lain 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan, beliau adalah orang yang sangat gemar beristighfar sebagai qudwah kepada umatnya, agar senantiasa kita ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan Allah cinta kepada orang yang gemar bertobat. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang senang bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melazimkan istighfar, Allah berikan bonus. Selain dosanya diampuni Allah, jika dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam taubatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka selain pengampunan dosa yang Allah berikan, dan pasti diterima, semua orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ditolak. Ketika Allah menerima, Allah ampuni, Allah berikan tambahan bonus kepadanya selain pengampunan dosa. Sebagaimana hadis Nabi katakan, diriwayatkan dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, man lazima istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah Ta'ala akan berikan apa? Kesumpekannya itu, masalahnya itu akan diberikan farajah, jalan keluar atau kelapangan. Di setiap kesumpekannya, kesedihannya, masalahnya, orang yang melazimkan istighfar, Allah Ta'ala akan berikan solusi bagi setiap masalahnya. Dan di setiap kesempitan, dikin makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga. Itu bonus daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan di dalam riwayat salah satu imam tabi'in namanya Al-Imam Hasan Al-Basri yang lahir tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Beliau duduk dengan salah satu sahabatnya namanya Imam Rabi'. Datanglah ini orang meminta amalan. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya mau minta amalan. Di kampung saya hujan tidak pernah turun. Kira-kira amalan apa yang paling bagus sehingga Allah turunkan hujan? Maka beliau menjawab, istaghfirillah. Banyaklah beristighfar kepada Allah. Orang pertama ini pergi. Datang orang kedua. Wahai imam, saya orang susah. Apakah ada amalan jika saya baca, saya amalkan, Allah mudahkan rizki saya, Allah limpahkan harta saya? Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah. Bacalah istighfar. Pergi orang kedua, datang orang ketiga. Orang ketiga, mereka meminta amalan, atau orang ketiga ini meminta amalan. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya meminta amalan, punya turunan, sudah lama menikah, tidak punya anak. Kira-kira amalan apa yang nanti saya amalkan? Maka dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Banyaklah beristighfar kepada Allah. Pergilah orang ketiga, datang orang keempat. Ia meminta amalan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa dia seorang petani, selalu gagal panen. Kira-kira ada amalan tidak sehingga nanti kebun saya menghasilkan hasil panen yang berlimpah? Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab atau mengajarkan kepada orang tersebut, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Pergi orang keempat. Setelah itu sahabatnya yang di samping, kalau tidak salah namanya Rabi', ia mengatakan, wahai imam, 4 orang datang membawa masalah yang berbeda, tapi kenapa jawabannya hanya satu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidaklah saya
menjawab pertanyaan mereka, melainkan saya mengikuti firman Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdiku bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Siapa yang beristighfar kepada Allah, atau di ayat itu maknanya Nabi Nuh mengajak kaumnya. Ceritanya Nabi Nuh di situ. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan ampuni kesalahan dan dosa kalian. Dan juga diberikan bonus. Setelah Allah ampuni dosa kalian, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Itu adalah jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Dan Allah akan luaskan harta kalian. Itu adalah jawaban dari pertanyaan orang kedua. Dan Allah akan berikan turunan kepada kalian. Itu adalah jawaban dari pertanyaan orang ketiga. Dan Allah Ta'ala akan berikan subur kebun kalian. Itu adalah jawaban dari pertanyaan orang keempat. Nah, itulah bonus daripada istighfar. Abu Hurairah ketika beliau melihat bagaimana Nabi sangat mujahadah fi istighfar, mujahadah fil istighfar, wa taubah illallah, wa inabah illallah. Mereka semua sahabat melihat bagaimana Nabi itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi tidak punya yang namanya dosa. Nabi tidak punya kesalahan. Nabi tidak punya sifat lupa. Jadi al-insan makanul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya khata, keliru dan lupa. Itu bagi Nabi Muhammad tidak berlaku. Itu berlaku bagi kita. Tapi bagi para nabi tidak berlaku hadis itu. Yaitu al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Bagi para nabi rumus ini tidak masuk. Para nabi tidak mungkin keliru. Para nabi tidak mungkin lupa. Apalagi Nabi Muhammad. Tapi Nabi ingin memberikan keteladanan. Begini loh, kalian selayaknya sebagai orang beriman banyak bertobat. Banyak merasa kekurangan. Jangan merasa congkak dan sombong dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang kita miliki. Hakikat kesempurnaan itu yang mengetahui Allah, bukan manusia. Bahkan diri kita sendiri tidak mengetahui apakah perbuatan kita ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala atau belum. Kita belum tahu. Makanya Nabi berikan teladan seperti itu. Ada satu nasihat mengatakan, rubba ma'siyatin awrathat dhillan wa inkisara khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbara. Ada kalanya perbuatan maksiat yang membuat pelaku maksiat itu merasa hina dan hancur, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menyebabkan pelaku taat tersebut merasa mulia dan sombong. Nah, sehingga kita diajarkan banyak istighfar oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu disaksikan oleh para sahabat yang menghitung. Ada Qil mengatakan Nabi itu biasanya mengadakan majlis, baik majlis ta'limnya, majlis ilmunya yang beliau ajarkan itu kurang lebih 8 kali satu hari. Dan di setiap majlisnya Nabi selalu beristighfar. Mereka menghitung sampai 70 kali Nabi istighfar, bahkan sampai 100 kali. Dan itu setiap hari rutin. Abu Hurairah termotivasi. Kalau Nabi Muhammad saja istighfarnya sebanyak itu, harusnya kita lebih banyak. Kita lebih banyak karena tentu kita lebih banyak dosa dan kesalahan. Itu yang dipahami oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah beristihad. Setiap malam beliau beristighfar 12.000 kali. Dan beliau membuat semacam tasbih, biji kurma kemudian dilubangi dan dililit dengan benang. Dan beliau beristighfar setiap malam 12.000 kali. Para ulama mengatakan ini salah satu dalil adanya tasbih.
Dan bukan hanya Abu Hurairah, Imam Ali juga memiliki itu, semacam tasbih. Bahkan dikatakan Abu Darda juga memiliki tasbih. Al-Imam Suyuti menulis kitab khusus tentang masalah tasbih berjudul Al-Minha fi Subha, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian disempurnakan oleh ulama India, namanya Syekh Laknawi, dalam kitabnya Zinatul Fikri fi Subhati Zikri. Jadi itu membahas dalil-dalil bahwa tasbih itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian diteruskan oleh para tabi'in sampai kepada kita. Karena ada yang masalahkan juga tasbih, dikatakan bid'ah. Ya. Padahal sahabat melakukan itu, sahabat Nabi melakukan itu. Nah, kenapa namanya tasbih, bukan tahlil, bukan takbir, bukan tahmid? Dinamakan tasbih diambil dari kata bertasbih, subhanallah. Kenapa? Kenapa tidak dinamakan takbir atau tahlil atau tahmid? Tapi ini benda dinamakan tasbih. Kalau bahasa Arab subhah, dia berangkat dari kata yang sama, yaitu bertasbih, subhanallah, membaca subhanallah. Ya karena zikir yang diajarkan oleh Nabi selalu diawali dengan tasbih. Subhanallah dulu, subhanallah, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Al-baqiyatus sholihah juga begitu dalam hadis. Nabi katakan di dalam hadis, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Di dalam riwayat yang lain, subhanallah tamla'ul mizan, selalu diawali dengan maha suci Allah. Maka karena zikir-zikir itu diawali selalu dengan subhanallah, dinamakan ini dengan tasbih. Karena pertama kali yang kita sebutkan ketika berzikir adalah subhanallah. Dan kenapa harus subhanallah yang di awal, bukan di akhir? Ini muncul pertanyaan. Karena subhanallah inilah yang menentukan amalan kita itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Maknanya adalah ketika seseorang sudah terimajinasikan di pikirannya Allah itu seperti makhluk, Allah punya mata, punya hidung, punya kaki, Allah naik, Allah turun, Allah berjalan, Allah tidur. Bahkan dikatakan oleh kaum Mujassimah, Allah ketika menciptakan alam semesta, Allah bersandar di satu tempat kemudian dalam keadaan kecapean. Nah, kalau akidah semacam ini, maka dia sudah merusak subhanallah itu sendiri. Zikirnya alhamdulillah, Allahu Akbar itu mardud, ditolak. Makanya yang di awal itu paling penting. Subhanallah, maha suci Allah. Di dalam kitab Ruhul Ma'ani, Al-Imam Alusi Al-Baghdadi pernah meriwayatkan satu riwayat, salah satu sahabat dia bertanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah an tafsir subhanallah. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah terkait tafsiran subhanallah. Maka Nabi menjawab, tafsiran dari subhanallah itu adalah tanzihullah min kulli su'. Kau sucikan Allah dari segala keburukan. Nah, maka paling awal itu adalah subhanallah itu, dan subhanallah ini harus diamalkan. Ya, harus disucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Oleh sebab itu para ulama Asy'ariyah, ulama Maturidiyah menggunakan metode ta'wil untuk menjauhkan daripada penyerupaan Allah layaknya makhluk, disebut dengan golongan Mujassimah. Ada golongan kedua namanya Musyabbihah. Dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Kalau Mujassimah memfisikkan Allah dengan fisik makhluk. Ada golongan ketiga namanya Mu'attilah. Allah tidak punya sifat. Nah, ketiga-tiga golongan ini tidak mensucikan Allah. Kalau Allah tidak punya sifat, misalnya dikatakan Allah itu maha berfirman, dinafikan Allah
Allah tidak bisa berfirman, berarti bisu. Itu juga merusak, subhanallah. Allah maha melihat, dinafikan, tidak, Allah tidak melihat, berarti buta. Itu merusak, subhanallah. Makanya tidak sembarangan Nabi mengatur tuh urutan zikir tuh. Subhanallah itu bukan hanya sekedar bacaan saja, tapi akidah, keyakinan. Ya, jangan sampai terlintas kita sampai masuk ke dalam bab menyerupakan Allah layaknya makhluk, maka subhanallah itu sudah menjadi rusak. Nah, itu makna daripada subha atau tasbih yang disebut sebagai amalan yang bersanad menggunakan tasbih, ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Itu punya sanad sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib lewat jalur Hasan Al-Basri dan Imam Junaid Al-Baghdadi, dan di situ beliau sebutkan sanad tasbih satu persatu sampai kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Terkait bulan Rajab, memang fadilah bulan Rajab ini luar biasa. Cuma kalau kalangan muhadditsin ini mereka lebih berhati-hati. Tidak semua riwayat itu diambil. Salah satu ulama yang sudah menseleksi dan meneliti riwayat-riwayat yang juga ada riwayat palsu di situ tentang bulan Rajab, ada riwayat hasan juga, ada riwayat yang sahih. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menulis satu kitab yang beliau seleksi hadis-hadis terkait bulan Rajab, berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Di situ beliau menyeleksi dengan ketat hadis-hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang maudhu. Kalau dhaif, para ulama hadis masih memperbolehkan untuk diamalkan di dalam masalah targhib wa tarhib dan fadilah-fadilah amal. Namun masalah hukum, kemudian masalah akidah, nah mereka menolak untuk digunakan hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu, nah ini jangan sampai kita juga meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Karena maudhu itu bukan dari Nabi Muhammad. Kalau dhaif masih dari Nabi Muhammad SAW. Hanya para rawinya saja derajatnya tidak sama dengan para rijal periwayat hadis hasan, hadis sahih. Tapi kalau maudhu, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalika maudhu'u. Itu dibuat-buat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadilah istighfar lainnya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga diriwayatkan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratib Al-Attas. Nabi bersabda dalam hadis tersebut, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minat atau mu'minah hasanah." Man istaghfara, siapa yang beristighfar, lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah tulis baginya pahala sebanyak orang mukmin laki-laki dan orang mukminah perempuan. Berapa banyak itu? Orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kita dapat pahala sebanyak itu. Hanya kita membaca istighfar, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Nah, ini diambil daripada tarbiyahnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Kita dididik oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau doa libatkan juga orang-orang mukmin dan mukminat yang sudah meninggal dunia. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan, minta ampun juga kepada mereka. Kita dapat pahala ya, kata ulama sufi. Dia mengatakan bahwa hadis tersebut dia dapat pahala bukan mukmin yang hidup saja, bukan mukminah yang hidup saja, tapi yang sudah meninggal juga. Sebanyak itu semuanya dia dapat pahalanya. Kalau dia beristighfar kepada saudara-saudaranya yang mukmin dan mukminah. Ini terkait bulan Rajab yang dimana
kita dianjurkan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti bulan Sya'ban kita sudah dalam keadaan bersih. Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitabnya Mukasyafah, ya, Mukasyafatul Qulub, di situ beliau meriwayatkan Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi sudah menyatakan kalimat tahiru anfusakum, sucikanlah diri kalian. Jadi di Rajab kita sudah istighfar, sudah bersih, kemudian di Sya'ban sudah disempurnakan lagi, sucikanlah diri kalian, baik zahir maupun batin. Maka nanti di bulan suci Ramadan dia dapat pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa fir riwayah wa ma ta'akhkhar, wa fir riwayah qama man qama lailata Ramadan, wa fir riwayah man qama Ramadan, wa fir riwayah man ahya. Ya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Imam Haddad menafsirkan ihtisaba itu ikhlas, maka dosa-dosanya yang lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jam'un nusus, kita menggabungkan nas-nas hadis tersebut, bisa memiliki dua makna tersebut, dosa yang lalu dan yang akan datang. Dengan syarat sudah persiapkan dari Rajab, Sya'ban, kemudian di bulan suci Ramadan kita laksanakan dengan maksimal ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.